Hai semuanya, saya Widya Stuti Stianingrum. Di sini saya akan mengajak kalian buat belajar bersama tentang salah satu materi di pendidikan kewarganegaraan, yaitu bagian pemilu. Nah, pemilu ini masuk bab demokratis ya teman-teman. Guys, karena sebentar lagi pemilu, jadi dress code-nya aku pengen sesuai tema pemilu, yaitu hitam putih gini. Nah, 14 Februari kita mau mengadakan pemilihan umum presiden ya guys ya. Jadi jangan lupa gunakan hak suara kalian untuk menentukan calon pemimpin kita di masa depan. Jangan sampai golput ya. Nah, oke. Jadi apa sih itu pemilu? Mungkin sebagian teman-teman udah banyak yang tahu ya pemilu itu apa sih. Jadi pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokratis di mana warga negara memilih para pemimpin mereka. Jadi pemilu dapat melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, atau pejabat lokal. Tahapan umumnya melibatkan pendaftaran, kampanye, dan pemilihan suara. Pemilu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang mewakili kehendak mayoritas serta memastikan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai sejarah perkembangan pemilu yang ada di Indonesia. Nah, pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa kolonial hingga masa demokrasi saat ini. Nah, berikut ini merupakan sejarah singkat pemilu yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu ketika era kolonial. Jadi, pemilu pertama di Indonesia terjadi pada masa kolonial Belanda pada tahun 1918. Pemilu ini hanya melibatkan sebagian kecil penduduk dan diwarnai oleh ketidaksetaraan. Mengapa bisa ketidaksetaraan? Karena yang boleh ikut dalam pemilihan umum hanya kalangan bangsawan saja. Jadi masyarakat kecil, masyarakat biasa yang tidak memiliki jabatan atau tidak memiliki pangkat tidak dapat mengikuti pemilu. Itu. Setelah era kolonial terbitlah era kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadakan pemilu pertama kali setelah kemerdekaan pada tahun 1955 sebagai langkah awal menuju ke demokrasi. Pemilu tersebut menghasilkan konstituante yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar. Tahu nggak sih kalian kalau era kemerdekaan ini juga disebut sebagai era Orde Lama karena terjadi antara tahun 1945 hingga 1965. Nah, pertama kali pemilu dilaksanakan pada tahun 1955. Hal itu juga merupakan pertama kalinya bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi. Nah, berjalan ke 5 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1971, Indonesia melakukan pemilu yang kedua kalinya. Nah, di Orde Baru ini, pemilu Indonesia menganut sistem perwakilan berimbang dengan sistem stelsel daftar yang berarti besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi pemilu. Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah luber jurdil dalam pemungutan suara? Nah, ternyata pada era ini sudah diberlakukan hal-hal. Oke, kali ini kita berjalan menuju ke era reformasi. Oke, pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik. Pemilu pada tahun 1999 menjadi pemilu demokratis pertama setelah Orde Baru. Jadi dengan partisipasi berbagai partai dan pemilihan presiden secara langsung, diikuti oleh masyarakat umum tentunya. Pemilu pasca reformasi, Indonesia terus mengadakan pemilu secara berkala, termasuk pemilu legislatif dan presiden.
Sistem pemilu proporsional digunakan untuk memastikan representasi yang adil bagi partai politik. Nah, sistem ini sudah berjalan hingga sampai sekarang. Nah, teman-teman, tadi kan kita sempat membahas sedikit tentang luber jurdil. Jadi, di sini saya akan lebih menjelaskan sedikit juga, tapi agak sedikit panjang mengenai luber jurdil. Jadi luber jurdil adalah prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Nah, jadi prinsip itu dibagi menjadi dua bagian mungkin agar teman-teman gampang mengingatnya, luber dan jurdil. Yang pertama adalah luber dulu. Luber yang berarti langsung, umum, bebas, dan rahasia, memiliki arti bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat tanpa intervensi yang tidak sah. Pemilu harus terbuka untuk semua warga negara tanpa diskriminasi, bebas dari tekanan atau intimidasi, serta menjaga kerahasiaan suara. Nah, yang kedua ada jurdil, jujur dan adil. Prinsip ini menekankan bahwa proses pemilu harus dilaksanakan dengan kejujuran dan keadilan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum di Indonesia. Gitu. Nah guys, itu tadi penjelasan sedikit dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu kita dapat belajar bareng lagi. Nah, kalau hubungannya pemungutan suara dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia memiliki hak atas suara mereka di pemilu ya guys ya. Jadi kalau kalian nggak menyuarakan hak kalian di pemilu ini kapan lagi gitu kan. Jadi kalau kalian merasa memiliki hak untuk memilih, jangan lupa gunakan hak suara kalian untuk menentukan pemimpin kalian di masa depan. Nah, untuk tanggal 14 Februari jangan lupa datang ke TPS untuk menggunakan hak suara kalian. Terima kasih.